Selamat malam guys. Kita malam ini khusus akan membahas tentang regresi, ya, pengolahan regresi menggunakan formula. Di video pertama kita bahas penggunaan GeoGebra klasik khususnya, dan formula sekaligus. Kemudian di video kedua kita split, ya. Di video kedua kita khusus membahas tentang GeoGebra klasik, penggunaan GeoGebra klasik. Lalu di video yang ketiga ini kita khusus membahas penggunaan formula, supaya kita punya video yang lengkap, tapi kita juga punya video yang kita pecah pembahasannya sehingga lebih pendek, ya, supaya kalian bisa lebih nyaman melihatnya. Tergantung kebutuhan kalian mau pilih yang mana, begitu ya. Kita mau pilih yang mana sesuai dengan kebutuhan dan situasi. Baik, kita langsung saja lihat ke soalnya. Ya, jadi ini ada data. Data ini menunjukkan hasil sebuah riset sederhana terhadap 13 sampel merek sereal, ya. Yang diteliti adalah kandungan gulanya di dalam masing-masing merek sampel merek itu, kemudian jumlah kalori dari masing-masing sampel. Ya, nah gula itu ditempatkan sebagai variabel X, variabel bebas yang menentukan jumlah kalorinya, begitu. Jadi diasumsikan di awal bahwa kandungan gula itu berpengaruh terhadap banyaknya kalori yang dihasilkan, ya, begitu. Nah, yang kita akan cari kemudian yang pertama adalah persamaan regresinya. Yang pertama, yang kedua adalah nilai dari koefisien korelasinya untuk melihat korelasinya positif atau negatif, kemudian kuat atau lemah, begitu ya, atau sedang-sedang saja. Kemudian yang ketiga, nilai dari koefisien determinasi. Determinasi hanya memberi kita informasi kuat atau lemah, ya. Kemudian estimasi jumlah kalori jika jumlah kandungan gulanya 20 gram. Ya, di tabel memang ada ini 20 gram. Tetapi ini data hasil riset, ya. Sedangkan di poin pertanyaan keempat itu kita ingin belajar menggunakan persamaan regresi linear yang sudah kita hasilkan untuk melakukan estimasi, ya, gitu maksudnya. Oke. Jadi dari soal ini sekarang kita akan mengolahnya. Kita sekarang buka file Google Sheet-nya, ya. Kita keluar dulu dari sini. Sekarang kita buka file Google Sheet-nya, ya. Ya. Nah, data tadi sudah saya masukkan ke sini. Ya, tadi sumbu variabel X itu adalah banyaknya atau kandungan gula, kemudian sumbu Y atau variabel Y itu adalah jumlah kalorinya, oke, dari masing-masing sampel. Nah, sekarang bagian pertama yang kita lakukan tentunya menjumlah semua data dari kedua variabel, ya, X dan Y itu kita jumlah. Nah, sigma itu notasi atau simbol untuk jumlah, ya. Jadi kita jumlahkan, tempatkan kursor kita di sini. Lalu kita mengaktifkan perhitungan. Saya ketik sama dengan, ya, mengaktifkan perhitungan dari Google Sheet, atau kalau kalian offline bisa menggunakan Microsoft Excel, ya. Prosesnya sama saja, persis sama. Kemudian zoom. Kalau di situ sudah ada zoom, kalian tinggal gunakan, tapi kalau belum tinggal ketik saja zoom, begitu. Kemudian buka kurung, ya. Lalu di blok dari data paling atas. Kita blok terus sampai ke bawah, begitu. Kurung tutup, lalu enter, ya. Nah, itu adalah jumlahnya. Jumlah kandungan gula dari data sampel pertama sampai dengan sampel ke-13, oke, ya. Lalu untuk variabel Y-nya kita perlakukan dengan perlakuan yang sama, kita beri perlakuan yang sama, ya, kita jumlah juga. Cukup kita copy saja, copy proses perhitungannya, ya, paste spesial
formulanya ya, formula only. Oke ya. Jadi yang di copy jangan value-nya, tapi formulanya, rumusannya yang di copy. Nah, sekarang kita menghitung rataan X dan Y. Jadi, X bar itu notasi atau simbol untuk rata-rata, rata dari variabel X, sedangkan Y bar itu notasi atau simbol dari rata variabel Y. Ya. Tempatkan di sini. Oke, kemudian kita menghitung rata tinggal membagi jumlah ini. Klik ini, ya, dibagi itu ketik slash, tanda garis miring, slash. Ya, jangan titik 2, ya, jangan titik 2, tapi slash. Oke, operasinya slash. Kemudian kita ketik angka 13. Karena banyaknya data ada 13. Enter. Yaitu ratanya. Nah, kita copy ke bawah, ya, tapi value-nya kita copy. Ya, copy, kemudian tempatkan di sini. Ya, kita isi semua dengan value yang sama, yaitu 0,92 dan seterusnya itu. Paste spesial values only. Ya, keluar semua ya. Jadi kita isi rata X-nya itu di semua sel di sini. Tujuannya untuk memudahkan perhitungan saja. Jadi ini trik saja ya. Lalu yang Y, rata Y berarti ini klik dibagi dengan 13 ya. Kita ketik 13, enter. Oke, 136,9 dan seterusnya. Kita copy, kemudian blok di sini. Ya. Klik kanan, kemudian paste spesial values only, sama seperti yang X tadi. Values only. Nah, rata tidak perlu kita jumlah, ya. Yang perlu kita jumlah itu nanti yang ini, ya, di bagian SSX ini, SSYY dan SSXY, ya. Ini adalah notasi untuk jumlah, ya, dari perpangkatan selisih antara nilai X dengan rata X ya. Sedangkan SSYY itu berarti jumlah dari kuadrat selisih antara variabel Y dengan ratanya ya. Sedangkan XSYY, XXXY, ya susah ini, SSXY gitu ya, itu jumlah dari hasil kali selisih variabel X dengan ratanya ya, dikali dengan selisih variabel Y dengan ratanya. Oke, jadi kita hitung dulu sekarang selisih X dengan X bar sama dengan di sini kita ketik, kemudian X-nya ini kita klik saja 4 ini, lalu kita kurangi, klik minus ya dengan ini ratanya. Oke, klik di situ lalu enter. Oke. Oh, sudah semua keluar itu, sudah tercopy sampai dengan di bawah, tinggal klik ini. Ya, centang ini. Jangan yang cross, tapi yang centang. Oh ya, oke, sudah semua. Lalu yang kolom G, kita melakukan hal yang sama dengan, oke, Y-nya ini, dikurangi Y bar, ini, oke, enter. Yo, semua sudah tercopy. Centang kita klik, selesai ya. Lalu di sini kuadrat dari selisih X-nya, berarti kuadrat dari kolom F. Kuadrat dari kolom F. Berarti kita aktifkan dulu perhitungannya sama dengan kita klik ya. Kemudian sel ini F3 kita klik ya. Nah, kuadrat itu adalah klik dulu shift angka 6. Shift angka 6 yang muncul itu ya, itu perintah kuadrat ya, perintah pangkat maksud saya, perintah pangkat. Karena kita pangkatnya pangkat 2, pengkuadratan, maka ketik angka 2. Ya, jadi F3 dikuadratkan. Udah enter saja, keluar ya. Autofill-nya tinggal kita klik centang, selesai. Gitu ya. Oke, kemudian yang Y berarti pengkuadratan dari selisih Y ini.
ya, jadi sama dengan, kemudian tempatkan kursor di C3 ini, oke, lalu aktifkan perintah perpangkatan, shift angka 6, oke, muncul itu, lalu kemudian ketik angka 2, artinya pangkat 2 ya, kuadrat, enter, oke, atau filenya klik, sudah selesai ya. Lalu kalau ini berarti kita mengalihkan selisih X, aktifkan dulu dengan klik sama dengan, selisih X itu ini ya, ini sel F3, klik, kemudian dikali. Nah kalau dikali itu berarti simbolnya bintang ya, itu shift angka 8, shift angka 8. Jadi pencet shift angka 8, kemudian yang selisih Y-nya ini ya, G3, klik G3. Oke, enter, ya ketemu, lalu autofill-nya centang diklik. Oke ya, proses perhitungannya semua sudah terisi. Nah kita cek ini, ini di daerah ini ya, kita buat zoom-nya. Ya, coba kita lihat hasilnya akan seperti apa. Nah, ya, ke blok sampai bawah, kurung tutup, hasilnya 0 ya. Ini harus 0 ini. Ya, ini juga sama. Ini kalau kita zoom ya. Oh, sorry. Ada yang salah ketik tadi. Zoom-nya di sini ya. Ya, zoom-nya di sini. Oke, kita blok ini. Ya, jadi jumlah selisih X dan selisih Y itu harus 0 ya. Ini salah satu cara kita untuk mengecek apakah proses perhitungannya sudah tepat ataukah ada yang keliru ya. Ini angkanya harus 0 memang. Nah, kemudian jumlah di bagian ini kita tinggal copy saja. Ya, copy rumusannya dari sini misalnya kita copy karena proses rumusannya akan sama ya. Kita blok saja ketiganya. Lalu paste spesial itu formula only. Ya, jadi sudah menghitung dia jumlah keseluruhannya. Nah, SSXX itu adalah jumlah hasil pengkuadratan dari selisih tiap data variabel X dengan rata dari variabel X ya. Kemudian SSYY itu berarti jumlah dari pengkuadratan selisih data masing-masing variabel Y dengan rata-rata Y, begitu ya. Sedangkan SSXY itu berarti hasil kali, jumlah dari hasil kali selisih antara X dengan rata-rata X ya dengan Y dengan rata-rata Y, begitu ya. Nah, oke. Nah, kemudian sekarang kita akan menghitung M. M itu adalah gradien ini. Ya. M itu gradien kan. Nah, gradien itu rumusannya adalah SSXY. SSXY itu berarti yang ini. SSXY dibagi SSXX dibagi yang ini. Oke. Nah, kita akan membagi ini dengan ini. Tempatkan di sini hasilnya ya, M sama dengan ini. Nah, oke, aktifkan perhitungannya. Kita klik ini, kemudian slash dibagi dengan ini. Oke, ya, enter. Oke, ketemu hasilnya 5,69 ya, 5,69. Itu gradiennya. Nah, kemudian kita akan menghitung C. C itu adalah titik potong grafik terhadap sumbu Y ya, konstanta dari persamaan linearnya. Oke, dari persamaan regresi linearnya. Nah, C itu kita hitung dengan mengurangi, jadi rata-rata Y dikurangi M gradien dikali rata-rata X. Nah, M-nya kita bulatkan 5,7 ya. M-nya kita bulatkan 5,7. Ini ada 5,69. Kita bulatkan 5,7, oke. Maka C-nya kita hitung rata-rata Y itu ada di sini kan.
Terserah kita mau klik yang mana, karena ini semua angkanya sama. Misalkan kita klik yang ini. Oke, itu rata-rata Y, ya, diwakili oleh sel itu, sel E15. Kemudian oh, kita belum aktifkan perhitungan di sini ya. Oke, aktifkan dulu perhitungannya sama dengan ya, kemudian ini diklik ya, rata-rata Y, kemudian dikurangi gradiennya adalah klik saja ini klik gitu ya. Klik itu gradien, kemudian dikali, berarti aktifkan fitur bintang. Bintang itu shift angka 8. Shift angka 8 dikali dengan rata-rata X. Ya, klik saja ini. Ya, oke. Sama dengan ya, ketemu 80,416 dan seterusnya. 80,4 kira-kira begitu kalau dibulatkan satu angka di belakang koma. Itu nilai C-nya sudah kita berhasil mendapatkannya. Kemudian kalau persamaannya berarti bagaimana ya? Tinggal kita tulis persamaan umum itu Y sama dengan MX plus C ya. Berarti M-nya adalah 5,7 ya. Kita tulis saja 5,7 begitu. Dikali X ya, dikali X, kemudian ditambah dengan C, C-nya 80,4 ya, 80,4. Itu persamaannya. Ya, oke ya, ini persamaannya sudah berhasil kita peroleh. Lalu kita akan menghitung nilai R sekarang. Akan menghitung nilai R. R itu rumusannya adalah SSXY dibagi akar SSXX dikali SSYY ya. Ya, rumusannya itu. Oke, kita hitung ya. Kita coba hitung, tempatkan di sini hasil hitungannya ya. Aktifkan proses perhitungan. Klik sama dengan dulu. SSXX itu berarti yang ini ya. SSXY sorry. Yang ini. Klik, kemudian dibagi, berarti slash. Lalu ada akar tuh. Nah, akar itu SQRT. Ketik saja huruf S, Q, ya, RT. Nah, oke, kemudian buka kurung. Buka kurung, ya. Kita mengalihkan SSXX, berarti yang ini. Oke, dikali berarti shift angka 8, fitur bintang itu kali. Kemudian SSYY. Nah, ini. Kurung tutup jangan lupa. Oke, kemudian enter. Ya, oh hasilnya R-nya bagus, 0,8. Ya. Jadi korelasinya positif kuat. Korelasinya positif kuat. Ya. Korelasi, kalau koefisien korelasi negatif atau positif itu tidak menentukan kuat atau lemah ya. Jadi koefisien korelasi negatif itu bisa saja kuat. Ya, jadi kalau minus 0,8 itu kuat, tetapi memang sifat korelasinya adalah berbanding terbalik gitu saja. Ya. Jadi lihatnya angkanya. Untuk kuat atau lemah itu lihat angkanya. Sedangkan min atau plus itu dilihat dalam konteks itu berbanding terbalik atau berbanding lurus. Ini positif, jadi berbanding lurus ya. Ini berbanding lurus, sifatnya kemudian kuat. Ya, kuat. Nah, bagaimana kalau kita menghitung koefisien determinasi? R kuadrat itu notasi atau simbol dari koefisien determinasi. Tinggal memangkatkan 2 ini sebetulnya. Tinggal itu dipangkatkan 2, ya 0,9 kira-kira ya hasilnya. Tapi rumusannya sebetulnya kalau kita mau menghitung dengan rumusan aslinya, ya aktifkan dulu sama dengan, kemudian SSXY dikuadratkan. Ini itu dikuadratkan, berarti shift, ini kuadrat, angka 2 ya. Angka 2 maksudnya, kemudian dibagi, slash. Ya. Nah, kita buka kurung. Buka kurung, SSXX dikali SSYY. SSXX itu ini, dikali shift angka 8, bintang itu, SSYY ini ya. Lalu kurung tutup dulu, kemudian di enter. Ya, hasilnya 0,64. Iya, 0,64 ya, 8 kuadrat betul 0,64. 8 kuadrat kan 64 ya. Tadi saya sempat keliru ya, 0,9. Salah, bukan 0,9 ya. 8 kuadrat itu kan 64. Ya, jadi hasilnya
koefisien determinasinya 0,64 ya. Masih cukup bagus tetapi di bawah angka 7. Jadi tidak masuk kategori kuat kalau secara koefisien determinasi. Tapi kalau secara koefisien korelasi sebetulnya dia masih oke ya. Masih oke. Ya, jadi inilah hasil perhitungan kita. Nah, kemudian tadi ada menghitung estimasi untuk berapa jumlah kalori ya, estimasi jumlah kalori untuk kandungan gulanya 20 gram ya, 20 gram. Berarti kita menggunakan yang mana? Menggunakan rumusan ini, Y sama dengan 5,7X ditambah 80,4 ya. Jadi kalau X-nya X sama dengan 20 gram ya, maka Y-nya bagaimana gitu kan. Nah, kita hitung Y-nya. Y-nya berarti ini aktifkan 5,7 dikali 20 ya, kemudian ditambah 80,4. Ya begitu saja ya. Udah hitung 194,4. Bagaimana kalau misalkan kandungan gulanya X-nya misalkan 35 gram misalnya gitu ya. Ya hitung saja, berarti dengan kita aktifkan perhitungan 5,7 kemudian dikali 35 ditambah 80,4. Oke, enter. Ya, 279,9 kalori. Ya, begitu ya cara melakukan estimasi. Jadi estimasi itu kita memanfaatkan persamaan regresi linear yang sudah kita peroleh. Ya, jadi inilah cara kita menggunakan Google Sheet ya, atau spreadsheet atau Excel kalau kalian mengerjakan secara offline begitu, untuk mengolah regresi linear sampai kita bisa menemukan persamaan regresinya, kemudian menentukan nilai koefisien korelasi dan koefisien determinasi, lalu kita juga bisa melakukan estimasi menggunakan persamaan regresi linear yang sudah kita peroleh, begitu ya. Jadi seperti itu, semoga bermanfaat. Tuhan memberkati.